Saudara, di tengah pandemi COVID-19, ancaman teroris masih saja terjadi. Aksi teror pada polisi kembali terjadi di Dahas Selatan, Kalimantan Selatan. Aksi teror ini patut diantisipasi sejumlah pihak di tengah pandemi. Seorang pria membawa pedang katana membakar mobil yang terparkir di markas Polsek Dahas Selatan, Kalimantan Selatan. Karena terus melawan polisi, pelaku pun akhirnya ditembak dan tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan serangan teroris di tengah pandemi corona. Pada bulan Maret hingga akhir bulan April sudah ada 14 orang terduga teroris yang ditangkap Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Ke-14 terduga teroris ini ditangkap mulai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, hingga Banten. Kelompok teroris harus terus diwaspadai. Kita, masyarakat, menganggap situasi pandemi ini sebagai ujian. Tapi menurut BNPT, kelompok teroris berpikir inilah waktu yang tepat untuk menyerang karena aparat energinya dikerahkan ke pandemi. Lalu apa saja antisipasi aksi terorisme di tengah pandemi? Kami akan bahas hal ini seusai tayangan berikut. Bendera setengah tiang dikibarkan di halaman Mapolsek Dahas Selatan, Kalimantan Selatan sebagai tanda duka cita atas tewasnya Brigadir Leonardo Latupapua akibat serangan teror oleh terduga teroris Senin dini hari kemarin. Pelaku penyerangan yang berusia 19 tahun tewas ditembak setelah menyerang anggota Polsek Dahas Selatan menggunakan pedang katana. Polisi masih terus mendalami motif pelaku penyerangan. Polisi menyebut terduga teroris adalah seorang lone wolf, artinya tak tergabung dalam jaringan terorisme. Sementara ya pemahaman mungkin ya, pemahaman dari pelaku ini yang memang sudah terobsesi dengan kejadian teman-teman mereka yang sudah melakukan lebih dahulu. Kemudian dengan barang bukti yang ada tentunya juga kita sudah bisa tahu ada surat wasiat, kemudian ada kata-kata pamit pada keluarganya. Ini kan juga indikasi pemahaman. Kalau dilihat dari sisi yang lain, ini tempat tinggal pelaku maupun korban yang meninggal anggota kami, ini tidak jauh, masih dalam lingkungan satu kampung. Dan mereka tidak saling mengenal, tidak ada masalah pribadi. Di bulan Mei, Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan puluhan senjata tajam di sebuah gudang terkunci. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Anom Karibianto menyebut alat-alat itu digunakan untuk latihan semi militer. Sehari sebelumnya juga telah diamankan satu orang tersangka atas pengembangan kasus, maka kita melakukan penggeledahan di tempat tersebut. Dan dari penggeledahan tersebut kita mendapatkan beberapa barang bukti yang rekan-rekan sudah lihat sendiri, ada banyak peralatan-peralatan untuk survival gitu. Sepertinya untuk pelatihan semi militer. Sebelumnya, dua terduga teroris menembak petugas polisi di salah satu pos jaga di dekat bank di Poso, Sulawesi Tengah 15 April lalu. Dua terduga teroris itu tewas setelah kontak tembak dengan aparat keamanan. Polisi menyebut keduanya merupakan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Dan kemudian ada anggota dari Polres, dari Intel dan sebagainya ada di sana, sehingga saling kejar mengejar, saling tembak menembak. Ya, akhirnya dua pelaku ini sudah kita tangkap dan saling utak tembak, akhirnya meninggal dunia dua orang ini. Ya, sudah kita. Ancaman terorisme tidak mengenal waktu, meskipun saat ini tengah terjadi pandemi corona. Seluruh pihak harus tetap waspada agar aksi terorisme bisa dicegah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus penyerangan yang terjadi di Mapolsek Dahas Selatan, Kalimantan Selatan menunjukkan masih adanya ancaman terorisme, bahkan di tengah pandemi. Apa yang harus diwaspadai agar serangan serupa tidak kembali terjadi? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Bais Soleman Ponto. Kemudian ada Direktur Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Sastrawi, serta juru bicara Presiden, Fajrul Rahman. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Soleman, Laksamana Muda Purnaweran Soleman Ponto. Pak Soleman, betul bahwa
beberapa hari belakangan pada saat pandemi ini justru Ya. teroris berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan operasi serangan. Iya, karena mereka tahu bahwa sekarang ini kan semuanya sedang terfokus kepada pandemi. Dan itu menjadikan bukti bahwa di kita teroris itu belum selesai. Masih saja dia ada. Nah, kita sekarang tentunya harus mereview mengapa kok mereka masih ada. Nah, di sini ini kita harus review kembali. Kemarin kita sudah membuat undang-undang teroris yang baru, Iya. tapi kok masih ada. Nah, di sini permasalahannya. Kemarin kita ribut masalah Perpres tentang TNI. Ini lagi permasalahannya. Kenapa? Karena kita selama ini hanya melihat teroris itu hanya sebagai pelanggaran pidana saja. Padahal? Nah, TNI mau dimasukkan di kerangkeng pidana di dalam undang-undang teroris. Nah, ini masalahnya. Lah, kalau pidana kita akan menunggu selalu setelah terjadinya permasalahan. Oke. Undang-undang yang terbaru itu memasukkan TNI dalam kerangkeng pidana, akibatnya tabrakan dengan polisi, malah tidak akan bekerja dengan bagus. Padahal TNI sudah ada aturannya dengan Undang-Undang 34. Menyelesaikan masalah teror tidak hanya masalah pidana. Oke. Di sana pencegahannya tidak hanya dengan deradikalisasi. Pencegahannya bisa kita harus melakukan networking dengan negara tetangga. Kalau kita lihat yang nyerang ini, dia datangnya dari Malaysia. Kemudian datang seminggu baru dia menyerang. Itu artinya apa? Networkingnya masih ada. Transnasional Nah, ya? ini internasional ya. Iya. Nah, pidana tidak akan bisa menjangkau hal seperti itu. Oke. Itu adalah kerjasama intelijen antar negara. Nah, kerjasama intelijen antar negara hanya bisa dilakukan dengan apa? Militer, dengan TNI. Nah, di sini masalah TNI. Kenapa Anda mengatakan itu bahwa kejahatan transnasional, kejahatan antar negara hanya bisa diselesaikan dengan operasi militer non perang tentunya? Ya, karena kita setiap saat kita punya intelligence exchange dengan para militer sama-sama. Ada intelligence exchange tiap tahun. Setiap tahun itu ada intelligence exchange. Oke. Nah, disitulah kita tukar-menukar informasi ada apa. Sehingga tahu. Nah, salah satu cara untuk memutus si teroris ini kan itu dengan memutus networkingnya. Nah, networkingnya bisa dimutus dengan kerjasama intelijen. Nah, intelijen TNI ini itu dia mulai dari desa sampai New York ada semua. Kalau sekarang ini sebatas pidana maka TNI tidak bisa kemudian melakukan apa yang tadi Anda sebutkan, Pak Soleman? Tidak bisa. Kalau namanya pidana kan perbuatan Ya. dulu. Setelah ada perbuatan baru siapa aja yang tersangkut dalam perbuatan itu. Tapi orang-orang yang sebelum perbuatan kan tidak bisa tersentuh. Dia tersentuh hanya diamati, diselidiki, dilihat-lihat oleh si intelijen. Nah, kalau bicara intelijen kita akan berbicara jaringan. Kalau berbicara jaringan di negeri ini hanya TNI, bayangkan dia mulai dari Babinsa, Lanal, Lanut, ke luar negeri dia lewat atas pertahanan. Itulah jaringan-jaringan yang Oke, ada. baik. Saya ke Bung Hasibullah Sastrawi, Direktur Aliansi Indonesia Damai. Betulkah kemudian terorisme itu beyond, melebihi dari pidana, sehingga TNI juga harus turun di sini untuk kemudian melakukan operasi militer non perang untuk kemudian menumpas terorisme? Bung Hasibullah. Ya, terima kasih Mas Ayoman. Saya tidak ingin terpancing langsung panas mengikuti yang sudah disampaikan oleh Pak. Karena ini juga RU, Bung Hasibullah. Jadi memang harus ini relevan untuk kemudian dibahas. Saya ingin masuk ke hal-hal yang menurut saya juga penting untuk menjadi concern kita. Ya. Yang pertama, saya akan mulai dengan empati yang sedalam-dalamnya bagi keluarga korban, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih dalam perawatan. Karena kebetulan kami juga di AIDA concern dengan mengadvokasi dan membantu para korban, maka kami sangat merasakan hal-hal yang sangat pedih yang dialami oleh keluarga korban, terutama pada era pandemi seperti ini. Ini betul-betul berat sekali bagi kita semua, berat bagi korban dan juga bagi aparat kepolisian. Ini juga kita harus memberikan dukungan kepada teman-teman di aparat
Kan di saat mereka concern dengan tugas-tugas ini dan mereka masih harus menghadapi ini semua. Kalau ditanya nanti di mana urgensinya saya bisa jelaskan, karena ini juga ada Mas Fajrul nanti. Kenapa saya mulai dengan korban? Kalau kita bicara undang-undang, itu juga berkaitan dengan PR yang harus dituntaskan, berkaitan dengan hak-hak korban. Karena ini juga masalah yang tidak kalah penting dari persoalan terorisme, bukan hanya sekedar penegakan hukumnya, tapi soal keadilannya bagi para korban. Undang-Undang Nomor 5 2018 telah menggariskan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban terorisme di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Dan itu mengharuskan PP. Tapi faktanya sampai hari ini PP itu belum ditandatangani, Mas Fajrul. Ya. Info yang saya tahu, yang saya dengar, yang kami dengar, ini sudah berada di meja presiden dan kita harapkan itu segera ditandatangani. Kenapa? Ini saya akan uraikan. Kenapa? Karena PP ini yang sangat menentukan bagi pemberian kompensasi bagi keluarga korban. Baik. Bung Hasibullah, Anda berbicara di hilir, tapi Pak Soleman berbicara di hulu. Jadi memang tidak kena. Tapi untuk mencegah korban yang ada di hilir, tentu hulunya kemudian harus diperbaiki. Apakah kemudian, pertanyaan saya, apakah kemudian Anda setuju dengan RUU ini, bahwa pelibatan TNI relevan di dalam pemberantasan terorisme? Mas Fajrul, mohon maaf, Mas Aiman, Mak Ponto ini menyampaikan dari perspektif undang-undang. Dalam lain kesempatan saya mengatakan undang-undang yang baru itu mempunyai 3 nafas yang harus kita jaga bareng-bareng. Yang pertama tentang bagaimana pencegahan. Dan itu bagus harus melibatkan militer ataupun polisi. Itu bagian daripada tema yang panas. Tapi mari kita bahas dengan kepala dingin. Jangan ikut-ikutan panas. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pelibatan semua pihak, bukan hanya militer. Seluruh unsur dibutuhkan dalam penanganan persoalan terorisme. Jadi jangan lepas dari proporsi. Polisi kita butuhkan, militer juga kita butuhkan, sipil kita butuhkan, media kita butuhkan. Cuma tinggal bagaimana kita mengatur nanti pada skala dan mekanismenya. Itu satu. Kenapa saya masuk di bagian itu? Pertanyaan kedua tentu apakah militer belum terlibat selama ini? Nah ini yang menurut saya kenapa saya mengajak untuk membahas tentang ini secara dingin dan enak aja gitu. Karena sekali lagi kebutuhan masyarakat adalah bagaimana mereka bisa terjamin dari ancaman-ancaman seperti ini. Ya. Nah yang kedua yang tidak kalah penting yang ini saya sampaikan adalah pada aspek pemenuhan hak-hak korban. Jangan lupa hal yang istimewa dalam undang-undang ini adalah karena undang-undang ini menggariskan pemenuhan hak kepada para korban. Yang itu untuk pertama kali di Indonesia dilakukan. Yang itu menjadi contoh bagi negara-negara di dunia. Nah sekarang kita tahu bahwa ada kendala-kendala tertentu di dalam upaya pemenuhan hak korban ini. Maka itu saya mengadres secara langsung agar PP daripada undang-undang ini, yaitu tentang kompensasi korban itu bisa dilaksanakan. Baik. Dan yang ketiga, tentu saja menjadi pertanyaan kenapa kok bisa mereka menyerang seperti ini. Ini sifatnya pengetahuan. Bagi kelompok-kelompok teror seperti ini, secara serangan mungkin iya polisi sekarang dianggap repot, maka ini kesempatan seperti disampaikan oleh Pak Ponto tadi. Tapi yang tidak kalah penting di ranah ideologi yang mereka yakini, mereka ini memang sudah punya keyakinan ingin mati. Yeah. Jadi pandemi pun tidak menyurutkan hasrat mereka untuk melakukan ini. Kita berhadapan dengan orang yang mempunyai keyakinan khusus. Betul, oleh karena itu harus kemudian ditanggulangi, dilakukan pemberantasan, dilakukan pembinaan dengan tepat. Bagaimana kemudian pembinaan dengan tepat itu, bagaimana kemudian pemberantasan dengan tepat itu, nanti saya akan ke Bung Fajrul Rahman setelah jeda. Sesungguhnya apa yang terjadi? Kami akan segera kembali, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.